Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, mengapa Yesus perlu naik ke sorga? Mungkin kita akan menjawab bahwa Yesus naik ke sorga untuk menerima kemuliaan dan duduk kembali di tahta sucinya. Tetapi mungkin juga ada yang berpikir dan kemudian juga berkata, untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka pertanyaannya, apakah selama itu? Ada banyak jawaban, namun salah satunya, kenaikan Yesus memberi kesempatan bagi kita orang percaya untuk menjadi saksinya. Dalam perikop ini saudara, kita belajar tentang tugas, kuasa, dan jangkauan seorang saksi Tuhan. Tugas saksi Tuhan adalah memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, bukan tentang gereja, bukan tentang diri sendiri, bukan tentang pengalaman pribadi, atau tentang keunggulan paham teologis yang kita anut. Bukan. Tugas menjadi saksi merupakan tugas semua orang Kristen, bukan hanya rohaniawan, dan jemaat pun harus memberitakan Injil, dan tugas itu adalah tentang memberitakan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tugas menjadi saksi memang sangatlah tidak mudah, saudara. Karena kita dipanggil untuk bersaksi, bukan beraksi. Kalau bersaksi, berarti harus bersaksi tentang Yesus Kristus, tentang kebenarannya, tentang keselamatannya, tentang karyanya. Maka Tuhan Yesus memberikan kuasa. Dalam bahasa Yunani, dunamis, atau kalau kita kenal itu mirip dengan dinamit, yang berarti kekuatan yang besar. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kemampuan dalam bersaksi bukan berasal dari kefasihan berbicara atau metode yang kita pakai, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saudara, jangkauan seorang saksi itu adalah seluruh pelosok bumi. Para murid pada saat itu menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas hanya untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saja. Hal ini terlihat dari kata-kata mereka di dalam ayat yang ke-6 tentang kerajaan bagi Israel. Tuhan Yesus mengoreksi kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem dan Yudea saja, tetapi juga Samaria dan sampai ke ujung bumi. Urut-urutan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak dibatasi hanya pada daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu, maupun kota-kota tertentu, tetapi dimulai dari tempat kita masing-masing sampai ke ujung bumi, sehingga semua orang dapat mendengar berita Injil. Maka pertanyaannya buat kita, saudara,
Sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersaksi, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, untuk mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus Kristus? Ataukah justru kita lebih banyak beraksi yang tidak ada kaitan dengan Yesus, beraksi untuk kepentingan diri sendiri, beraksi untuk kebutuhan diri sendiri, yang pada akhirnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi justru nama Tuhan yang dipermalukan. Karena itu saudara, sudahkah kita menggunakan setiap kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan tentang Yesus? Ketika kita mungkin bertemu dengan pegawai kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan siapapun juga, bertemu dengan partner bisnis kita, apakah kita menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi, memberitakan tentang Yesus, baik itu melalui kata-kata kita maupun melalui pikiran kita? Karena itu saudara, mari kita menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi saksi, untuk bersaksi, bukan beraksi. Mari kita mulai dari Yerusalem kita masing-masing, yaitu keluarga, tempat kerja, sekolah atau kampus, maupun lingkungan kita. Ingat, keberhasilan dalam memberitakan Injil bukan karena kemampuan kita dalam berbicara, tetapi karena pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali diingatkan akan panggilan kami sebagai seorang saksi yang memulai dari Yerusalem, tempat yang paling terdekat, yaitu keluarga, tempat kerja, sekolah atau kampus, kos-kosan, kontrakan, ataupun lingkungan kita. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami menjadi saksi dari tempat yang terdekat ini. Apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, di dalamnya ada memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan biarlah kami percaya bahwa keberhasilan dalam pemberitaan Injil bukan karena kemampuan kami dalam berbicara, tetapi karena pertolongan daripada Roh Kudus. Demikian juga Bapa berdoa dan menyerahkan hari ini teman-teman daripada wilayah 5 yang akan mengikuti Ero Leadership Academy akan berangkat bersama-sama dengan naik kereta api dari Banyuwangi, akan diwakili oleh Sinsin dan Jangjang. Kiranya Tuhan tolong perjalanan dari sini sampai ke Malang, dari Malang sampai ke Batu, dan selama 3 hari akan mengikuti acara ini. Biarlah mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan, menerima berita Injil itu, dan kemudian melanjutkan berita Injil itu untuk dipersiapkan menjadi seorang pemimpin di GKT Banyuwangi ini. Berkati juga untuk panitia hamba-Mu bersama dengan tim dari DKRP, maupun juga Bapak Adrian Permana dari tim Hagai juga. Tuhan tolong kolaborasi ini, Tuhan sertai sehingga benar-benar ini dapat mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan misi dan melayani generasinya di dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.